Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di channel saya ini, di program Kisah Pengantar Tidur. Di kamar saya yang ya lumayan kecil ini, saya berharap saya bisa membagikan hal-hal yang besar. Saya akan berbagi kisah singkat yang semoga inspiratif dan menjadi pengantar tidur yang bermanfaat. Oke, mungkin kita ganti latar dulu ya, biar asik. Dan kisah ini pun dimulai dengan judul Pemuda yang disebut sebagai ahli surga 3 kali oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba beliau bersabda, sebentar lagi akan datang seorang laki-laki penghuni surga. Kemudian seseorang laki-laki dari Ansor lewat di hadapan mereka sementara bekas air wudhu masih membasahi jenggot, sedangkan tangan kirinya menenteng sandal. Jadi waktu itu Rasulullah tiba-tiba berkata demikian sambil menunjuk ke pintu masjid, dan tiba-tiba datanglah pemuda Ansor tersebut. Esok harinya Nabi SAW bersabda lagi, akan lewat di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Kemudian muncul lelaki kemarin dengan kondisi persis sama seperti sebelumnya. Jadi sampai 3 kali Rasulullah berkata demikian, dan pemuda tersebutlah yang selalu datang. Setelah itu Rasulullah bangkit dari tempat duduknya, sementara Abdullah bin Amr bin Ash karena penasaran akhirnya mengikuti lelaki tersebut untuk menginap di rumahnya. Ya mungkin Abdullah bin Amr bin Ash ini merasa kenapa sih sampai Rasulullah menyebut dia sebagai ahli surga 3 hari berturut-turut. Dia penasaran, akhirnya meminta izin untuk menginap di rumah pemuda tersebut, dan pemuda tersebut mengizinkannya. Setelah Amr bin As menginap 3 hari 3 malam di rumah lelaki tersebut, tidak pernah mendapatinya sedang qiyamul lail. Hanya saja tiap kali terjaga dari tidurnya, dia membaca zikir dan takbir hingga menjelang subuh, kemudian mengambil air wudhu. Abdullah juga mengatakan, saya tidak mendengar ia berbicara kecuali yang baik. Setelah menginap 3 malam, saat hampir saja Abdullah menganggap remeh amal pemuda tersebut karena dianggap biasa saja ya. Amalan pemuda tersebut terlihat ala kadarnya lah, maksudnya enggak kan, kalau pemikiran kita mungkin dia sampai Rasulullah menyebutnya sebagai ahli surga mungkin karena sholat malamnya rajin sekali, atau dia membaca Al-Quran sepanjang malam. Tapi ternyata tidak, semua amalan-amalannya biasa saja. Akhirnya Abdullah berkata, wahai hamba Allah, kepada pemuda tersebut ya, wahai hamba Allah, aku mendengar Rasulullah selama 3 hari berturut-turut dalam satu majelis beliau bersabda, akan lewat di hadapan kalian seorang lelaki penghuni surga. Selesai beliau bersabda, ternyata yang muncul 3 kali berturut-turut adalah engkau. Ya, saat Rasulullah bersabda demikian, yang datang itu ya pemuda tersebut, pemuda Ansor tersebut 3 kali, dan dilihat oleh para sahabat. Terang saja, saya ingin menginap di rumahmu ini, kata Abdullah, untuk mengetahui amalan apa yang engkau lakukan sehingga aku dapat mengikuti amalanmu. Sejujurnya aku tidak melihatmu mengerjakan amalan yang berpahala besar.
Iya, semua amalannya biasa saja. Dari tiga hari 3 malam Abdullah menginap di rumah pemuda itu, amalannya hanya terlihat biasa saja. Terus Abdullah bertanya lagi kepada pemuda tersebut, sebenarnya amalan apakah yang kau kerjakan sehingga Rasulullah berkata demikian? Sambil tersenyum, lelaki Ansor itu menjawab, pemuda itu menjawab, sebagaimana yang kamu lihat, aku tidak mengerjakan amalan apa-apa. Cuma setiap malam sebelum tidur, saya bersihkan hati saya dan memaafkan semua orang yang melakukan kesalahan kepada saya. Tidak ada dendam dan kebencian di hati saya. Jadi pemuda tersebut setiap mau tidur memaafkan semua kesalahan orang pada dia dan membersihkan hatinya. Jadi dia tidur tuh tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kemarahan kepada orang lain. Oke teman-teman, begitulah kisah singkat pengantar tidur malam ini. Semoga kisah ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Walaupun sulit, tetapi paling tidak kita berusaha untuk menyontoh amalan pemuda dari kisah tersebut. Coba bayangkan, amalan dia biasa saja, cuma karena dia selalu memaafkan kesalahan orang, dia tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan benci pada orang. Setiap kali tidur dia memaafkan semua kesalahan orang. Dia sampai disebut sebagai pemuda ahli surga oleh Rasulullah SAW 3 kali dalam satu majelis di antara para sahabat. Tentunya kita ingin seperti itu. Paling tidak ini ya kita mencoba untuk menuruti hal-hal yang sekiranya kita bisa ikuti di kisah ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di kisah pengantar tidur selanjutnya. Oh iya, jangan lupa berdoa sebelum tidur. Ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Share juga ke teman-teman kalau teman-teman anggap ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.